Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam. Perkenalkan, nama saya Nenita Kusnita SPD. Saya salah satu pembimbing Leksan Bedas di SDIT Ahmad Dhani Primat, Kecamatan Ciparai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tantangan literasi pada bulan Februari, yaitu membuat cerita pendek. Adapun cerita pendek yang saya buat yaitu berjudul Titik Balik. Sore itu tidak terbayangkan bagi Arini, merupakan sore yang akan merubah hidupnya. Suara derit ban yang beradu dengan aspal panas dan suara teriakan orang yang masih terngiang jelas di telinga Arini. Hanya butuh 1 detik, satu kelalaian pengendara motor tidak melihat Arini sedang menyeberang di jalan itu, yang mengubah hidupnya dari yang tertata rapi menjadi kepingan yang berantakan. Saat itu, Arini hanya ingin menyeberang jalan, selepas mengajar, membayangkan senyum kedua buah hatinya di rumah. Namun, yang ia dapatkan adalah hantaman keras dan bunyi tulang yang patah sebelum segalanya menjadi gelap. Arini terbangun di rumah sakit dengan kaki kanan yang dibalut gips berat dan rasa nyeri yang menghujam jantungnya. Diagnosis dokter terasa seperti vonis patah tulang ganda yang membutuhkan waktu pemulihan sangat lama. Hari ini sang guru yang biasanya lincah berdiri di depan kelas di sekolah kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak bisa berjalan. 2 bulan pertama adalah masa-masa tergelap bagi Arini. Ia yang biasanya mengurus segala keperluan rumah tangga, menyiapkan bekal anak-anak, dan mengoreksi tugas murid-muridnya, mengajar di kelas, kini ia hanya bisa terbaring kaku di atas kasurnya. Ruang geraknya hanya terbatas pada 4 dinding kamarnya. Depresi mulai merayap pelan. Setiap kali ia melihat suaminya, Mas Panji, pulang kerja dengan wajah lelah, lalu harus mengganti pampersnya atau membandingkannya dengan WhatsApp. Hati Arini terasa perih sekali. Ia merasa menjadi beban untuk suaminya. Aku ini ibu, Mas. Seharusnya aku yang mengurus kalian. Bukan malah jadi bayi besar begini. Isaknya suatu malam. Panji hanya bisa menggenggam tangannya erat, berusaha menyalurkan kekuatan yang sebenarnya juga mulai menipis. Namun, di tengah badai itu, ada satu sosok yang menjadi jangkar bagi Arini, yaitu ibunya. Ibu Arini yang sudah tidak muda lagi, memutuskan menginap selama 2 bulan penuh. Dialah yang menyuapi Arini saat nafsu makannya hilang, yang memijat punggungnya agar tidak lecet karena terlalu lama berbaring, dan yang dengan sabar mendengarkan keluh kesah Arini yang terkadang tidak masuk akal karena dia sedang depresi, tidak bisa berjalan lagi. Henduk tidak ada anak yang terlalu tua untuk butuh ibunya. Jangan merasa malu. Dulu ibu yang membawamu belajar berjalan. Sekarang ibu juga yang akan menemanimu sampai kamu bisa berjalan lagi. Bisik ibu sambil mengusap dahi Arini. Meskipun Arini merasa dunia telah berhenti, ternyata cinta di sekelilingnya tetap mengalir deras. Setiap minggu ada saja rekan kerja dari sekolah yang datang, membawa buah-buahan dan candaan untuk menghiburnya. Orang tua murid yang silih berganti mengirimkan makanan, sementara murid-muridnya mengirimkan video singkat yang berisi doa agar Bu Guru segera kembali ke kelas. Kami tunggu di sekolah ya Bu Arini, seru anak-anak dalam video itu. Dukungan itu menjadi bahan bakar bagi Arini untuk melawan depresinya. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak sendirian. Meskipun ia merasa tidak berdaya, keberadaannya tetap berharga bagi banyak orang. Bulan ketiga hingga ketujuh adalah masa perjuangan fisik yang melelahkan. Selain fisik, mental juga sangat Arini rasakan. Hari ini mulai menjalani terapi fisik secara rutin. Setiap sesi terapi adalah siksaan. Rasa sakit saat mencoba menggerakkan sendi yang kaku seringkali membuatnya ingin menyerah. Ketika otot-ototnya sudah kaku, dia tidak menyerah. Namun setiap kali ia menoleh, ada ibu yang duduk di kursi tunggu dan suaminya yang menunggunya
dan mendukung Arini serta Mas Panji juga selalu siap memapah Arini. Kecelakaan itu adalah sebuah titik balik bagi Arini. Arini belajar bahwa kemandirian itu bukanlah segalanya. Dia belajar bahwa menjadi seorang ibu dari 2 anak tidak menghapus statusnya, bahwa dia juga sebagai seorang anak yang tetap membutuhkan dekapan ibunya. Ternyata sekuat apapun seorang wanita, ada kalanya ia harus kembali menjadi kecil di hadapan ibunya untuk mendapatkan kekuatan baru. Luka di kakinya mungkin meninggalkan bekas, tapi kasih sayang yang ia terima selama 8 bulan telah menyembuhkan jiwanya yang jauh lebih dalam. Tepat pada bulan ke-8, sebuah keajaiban yang dipupuk dengan kesabaran itu terjadi. Di ruang fisioterapi, Arini mencoba melepaskan kruknya. Kakinya bergetar hebat, keringat dingin mengucur. Ia menatap ibu dan suaminya yang berdiri beberapa meter di depannya. Ayo Arini, pelan-pelan, ketuk Panji. 1 langkah, 2 langkah. Meski tertatih-tatih, Arini berhasil. Ia tidak jatuh. Ia berjalan menuju pelukan ibunya. Di pelukan wanita tua itu, Arini menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih, tetapi karena syukur yang luar biasa. Karena ada suaminya yang sangat biasa setia mendampingi, dan ibunya yang tidak menyerah untuk memberi dukungan dan memberikan doanya. Kecelakaan itu adalah sebuah titik balik bagi Arini. Arini belajar bahwa kemandirian bukanlah segalanya. Ia belajar bahwa menjadi seorang ibu dari 2 anak tidak menghapus statusnya sebagai anak yang tetap membutuhkan dekapan ibunya. Ternyata walaupun kita sudah menjadi seorang ibu, tetapi kita tetap membutuhkan ibu di samping kita. Demikian cerita pendek yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.